Kadang-kadang orang itu hari ini ketika mereka melakukan kebatilan dan kesalahan, bukan karena mereka itu senang kepada kesalahan dan kebatilan, karena mereka tidak tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan itu batil dan salah. Dan kita disitulah paham, harus memahamkan orang dengan baik. Maaf ya Pak, yang sudah ngaji, tolong ya, kalau melihat orang itu pandangannya jangan benci sama orang yang belum ngaji. Jangan suka ngukur sepatunya orang dengan sepatunya bapak yang sudah datang ke masjid. Saya sering mendapati ada banyak teman-teman saya atau banyak kemudian orang-orang yang saya ajar itu kadang-kadang sukanya itu ngukur orang di luar itu dengan kakinya dia. Dia benci, oh dia melakukan ini, melakukan ini, melakukan itu. Padahal maaf ya Pak, kadang-kadang dia melakukan itu karena dia belum paham dan bapak tidak pernah menyampaikan dengan cara yang baik. Saya tuh pernah Pak, ini kisah nyata, pada waktu Ramadan tahun ini lagi makan mie warkop, warung kopi, Indomie, Indorebus itu sama istri saya yang tercinta yang sudah 3 hari tidak ketemu Pak. Kemudian ketika saya lagi makan mie itu tiba-tiba ada tukang ngamen. Saya kalau ada orang ngamen saya kasih Pak, tidak semuanya, dalam beberapa pengamen saya kasih. Walaupun saya tidak sependapat dengan musiknya, tapi saya menghormati bahwasanya mungkin dia belum paham. Ngamennya itu tatoan Pak, badannya itu tatoan dia, ngamen dia. Saya panggil, karena warkop kan nggak terlalu besar. Dia ngamennya itu pakai tangan Pak, pek gitu. Saya tanya sini, istri saya itu sudah ngomong keberatan, ngapain sih Bi dipanggil-panggil? Kan dia itu loh, lihat ngamen, wajahnya bertato. Diam dulu. Saya panggil Pak. Saya tanya, nggak punya gitar Mas? Nggak punya Pak. Terus pengennya apa? Pengen beli gitar Pak. Sholat atau enggak sholat Pak? Sholat Pak. Benar, iya. Itu pas habis terawih Pak. Jadi saya tanya maghrib dulu. Maghrib memang berapa rakaat? 5 Pak. Demi Allah itu Pak, ngomongnya sholat maghrib 5 rakaat itu di Bekasi Pak. Akhirnya saya ketawa, istri saya ngangkat gitu. Saya tanya lagi, isya berapa isya? Isya 6 Pak. Coba. Dan dia ngomong itu gak dibuat-buat. Orang kalau ngomong dibuat-buat dan polos itu kan kelihatan atau tidak? Kelihatan. Ngomongnya polos 6 Pak. Lah subuh berapa? Subuh 3 Pak. Loh maghrib isya subuh tidak ada yang benar Pak. Saya tanya namanya siapa? Namanya itu dia nyebutkan nama, saya lupa namanya. Saya kira oh namanya keren banget. Ya itu nama panggilan Pak. Nama aslinya siapa? Saya enggak tahu Pak. Loh kenapa enggak tahu? Saya dibuang Pak. Siapa yang buang? Orang tua saya. Enggak pernah ketemu bapak ibunya? Enggak pernah Pak. Tinggalnya di mana? Di jembatan. Salah satu jembatan Bekasi dia sebutkan. Pengennya apa sih Mas hidup? Pengen beli gitar Pak. Kenapa pengen beli gitar? Supaya bisa gitar ngamennya bisa didengar orang. Saya ngomong gini aja Mas, kalau pengen bahagia, karena saya tahu ini tidak pernah belajar sama sekali, jangan ngomong berat-berat. Kalau saya ngomong qala Rasulullah tidak masuk. Saya ngomong ringan Pak, sudah gini aja Mas, kalau pengen sukses ayolah belajar sholat. Mau nggak ajarin saya ajarin sholat? Mau Pak. Tapi sholat buat apa? Ya supaya kamu bahagia dunia akhirat. Tahu nggak saking skeptisnya dia terhadap dunia, ngomongnya apa? Saya tidak butuh bahagia Pak, sudahlah hidup kayak gini aja, saya cuma butuh gitar. Masya Allah. Kamu tidak pengen bahagia? Enggak Pak. Sudah usah lah, terlalu berat Pak. Bahagia itu bukan milik saya, karena tidak pernah lihat bapaknya dan ibunya. Masya Allah itu. Saya kemudian saya kasih uang lebih. Udah makan belum? Belum Pak. Puasa atau tidak puasa? Jujur atau bohong Pak? Bohong. Puasa Pak. Jujur tidak puasa Pak. Coba istri saya itu yang asalnya keberatan itu langsung terenyuh Pak. Orang kayak gini banyak atau tidak banyak Pak? Banyak Pak. Zaman fitnah itu harusnya kita paham, orang yang belajar agama itu harusnya paling rahmat sama orang yang belum belajar.
Tapi disinilah kita paham yang pertama kalau hidup zaman fitnah, jangan tinggalkan majelis ilmu. Kalau bapak sudah di majelis ilmu, tolong anak minta satu saja, jangan sering hujat sama orang yang belum belajar, Pak. Sepakat ya kita itu ya. Jangan sombong, petantang petenteng kalau baru ngaji. Seakan-akan yang lain itu penduduk neraka, kita lah penduduk surga. Neraka itu, neraka, surga.